Jadi sederhananya itu semua otoritas perhajian itu perintah presiden sudah pindah ke badan penyelenggara haji. Jamaah haji kita itu setiap tahun sekitar 221.000. Tapi jamaah umroh kita Mbak Ratu itu jauh lebih besar. Jamaah umroh kita itu hampir 2 jutaan. Atas izin presiden, saya Gus Irfan itu merekrut beberapa penyidik KPK, teman-teman yang kami kenal punya integritas tinggi selama ini untuk bergabung di Badan Haji. Halo sahabat Liputan 6, welcome back to Bincang Liputan 6 bersama dengan saya Ratu Sri Asmirat, di mana kali ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dhanil Anzar Simanjuntak yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji dan memegang tongkat komando untuk menyelenggarakan haji pada tahun 2026. Tentunya akan ada banyak sekali hal menarik untuk kita diskusikan, oleh karena itu langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dhanil. Waalaikumsalam Mbak Ratu. Baik, apa kabar ini? Baik Mbak Ratu. Hijau banget Mbak. Iya. Mungkin ke badan haji kayak hijau. Iya dong, biar sesuai tema nih kita mau membicarakan soal haji lebih tepatnya. Nah banyak sekali ya dari sahabat liputan.com yang ingin mengetahui pada musim haji 2026 nanti Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ kan akan memegang tongkat komando penyelenggara haji ya. Nah apa saja sih tugas dan kewenangan yang diambil alih dari Kemenak? Jadi sederhananya itu semua otoritas perhajian itu perintah presiden sudah pindah ke badan penyelenggara haji. Tapi tentu ini akan sangat tergantung dengan proses revisi undang-undang haji, yaitu Undang-Undang 8 tahun 2019. Kenapa badan penyelenggara haji 2025 ini belum langsung melaksanakan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan haji, itu ya karena ada obstacle undang-undang, karena undang-undang nomor 8 2019 itu klausulnya berbunyi penyelenggara haji adalah Kementerian Agama, sehingga itu jadi obstacle bagi badan penyelenggara haji, yaitu badan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sebagai otoritas tunggal perhajian, sehingga ya kami otomatis di perpresnya, masih ingat pilpres gitu ya. Perpresnya itu adalah punya tugas dukungan dan tugas pengawasan. Jadi tugas dukungan dan pengawasan. Jadi ini masa transisi bagi badan penyelenggara haji. Kita tidak tahu setelah revisi undang-undang apakah namanya akan tetap badan penyelenggara haji atau nama yang lain. Itu akan sangat tergantung dengan revisi undang-undang nanti. Karena kan sekarang nih revisi undang-undang di DPR sebagai inisiasi DPR. Nanti ada panja DPR sepertinya sudah hampir selesai, tinggal nanti panja dari pemerintah untuk harmonisasi. Nah kemudian ya barulah kami berharap di bulan Juni atau Juli undang-undang haji ini bisa tuntas supaya kemudian persiapan haji 2026 itu bisa segera dimulai oleh Badan Penyelenggara Haji. Dan pastinya juga lebih fokus ya. Betul, jadi semua urusan haji itu ada di sini, sehingga keinginan presiden agar urusan haji itu tidak hanya sekedar berhenti pada simbol-simbol ritual agama, tapi juga bisa fokus pada upaya untuk mendorong ekonomi umat, ekonomi rakyat, karena ekosistem ekonomi haji itu perlu dikembangkan. Karena presiden melihat ada potensi ekonomi yang sangat besar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa negara dan untuk kepentingan rakyat. Karena kan uang yang beredar di sekitar kegiatan perhajian itu menurut data Kementerian Investasi itu hampir 60 triliunan. Artinya setiap tahun uang yang beredar terkait dengan kegiatan haji itu ada 60 triliunan. Jamaah haji kita itu setiap tahun sekitar 221.000. Tapi jamaah umroh kita Mbak Ratu itu jauh lebih besar. Jamaah umroh kita itu hampir 2 jutaan. Jadi kalau digabung itu hampir 2 juta lebih yang berangkat ke Saudi Arabia.
Artinya dengan perputaran uang 60 sampai 80 triliun. Artinya ada potensi ekonomi yang luar biasa. Dan sayangnya itu sebagian besar dalam bentuk cash outflow. Uangnya keluar gitu loh. Nah, presiden berharap meminimalisir cash outflow. Artinya kalau tadinya 60-40, sekarang bisa dibalik misalnya 40-60. Oke. Artinya lebih banyak cash inflow. Makanya salah satu perintah presiden itu adalah bagaimana agar segera kita punya kampung haji. Ya, dalam bentuk hotel haji misalnya di Mekah, sehingga uang jamaah itu bisa kembali lagi ke Indonesia. Selain itu pengembangan asrama haji juga harus punya dampak ekonomi lebih luas. Artinya semua itu bisa dikatakan sebagai visi dari Pak Presiden Prabowo Betul, ya untuk betul. memisahkan antara Kemenak dengan BP Haji. Iya, jadi presiden itu menginginkan urusan haji ini harus bebas dari praktek korupsi, praktek kartel, kemudian harus bebas dari praktek manipulasi dan sebagainya. Nah, itulah kenapa beliau selalu menekankan harus diturunkan tuh biaya haji, karena beliau berkeyakinan masih bisa diturunkan, karena selama ini beliau menganggap masih ada praktek-praktek manipulasi, masih ada praktek-praktek korupsi dalam perhajian kita. Selain itu ya supaya ekonominya bisa berkembang. Ada satu lagi Mbak yang jadi perhatian Pak Prabowo. Haji itu harus menjadi simbolisasi peningkatan kehidupan kebangsaan. Artinya nasionalisme dari haji itu harus bangkit. Artinya jamaah haji yang pulang dari Saudi Arabia, dari Mekah, dari Madinah, itu semangat nasionalismenya itu harus semakin tinggi. Kenapa itu penting? Karena memang selama ini dalam sejarah Indonesia justru semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan itu banyak digelorakan oleh para haji-haji. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Wow. Kos Cokro Aminoto. Beliau berangkat ke Mekah, naik haji, pulang dari Mekah, beliau menggelorakan semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan, nasionalisme. Kos Cokro Aminoto bersama dengan Syarikat Islam pada saat itu. Haji Saman Hudi mendirikan Syarikat Dagang Islam, menggerakkan ekonomi dari semangat beliau pulang dari Mekah, kemudian mendorong semangat ekonomi kebangsaan umat. Haji Agus Salim pulang dari Mekah mendorong semangat kemerdekaan. Haji Ahmad Dahlan yang fotonya ada di belakang kita, mendirikan Muhammadiyah, kemudian mendorong semangat kebangsaan, mendorong pendidikan untuk anak-anak Indonesia itu setelah pulang dari Mekah. Haji Hasyim Asy'ari yang fotonya juga ada di belakang kita, itu juga mendirikan NU, mendorong gerakan kebangsaan, jihad melawan penjajah dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh di Sumatera Barat ada Haji Rasuna Said, Hajah Rasuna Said, tokoh perempuan yang mendorong pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Nah, mereka-mereka ini inspirasi nasionalismenya, inspirasi kebangsaannya itu setelah pulang dari Mekah. Nah, kita berharap ibadah haji juga punya dimensi kebangsaan bagi rakyat Indonesia. Apalagi untuk anak mudanya ya. Betul. Jadi kita berharap presiden itu berharap ibadah haji itu tidak berhenti sekedar ritual ansih, ritual saja, tapi dia punya dimensi ekonomi, dia punya dimensi kebangsaan, dia punya dimensi nasionalisme. Tadi kalau kita berkaca kembali kepada perkataan Bang Dhanil nih, katanya harus bebas dari yang namanya praktek korupsi. Nah, pada pelaksanaan Haji 2024, DPR menyerukan agar melakukan evaluasi menyeluruh. Nah, menurut Bang Dhanil, apa yang paling krusial dan harus dibenahi sehingga jadi lebih baik itu haji, misalnya dari catering ataupun penginapannya? Semuanya, yang terpenting itu tata kelolanya. Tata kelola haji itu harus transparan, harus akuntabel, dia bebas dari praktek manipulasi. Misalnya ya Mbak, di catering misalnya harus terbuka, harus dipastikan tidak ada praktek rente ekonomi di situ, karena yang digunakan tuh uang jamaah misalnya. Kemudian di pengelolaan keuangan haji misalnya di BPKH
itu harus dipastikan transparan dan sebagainya. Kemudian diakomodasi semuanya. Makanya pada periode 2025 ini kan kami punya pertama fungsi dukungan, kedua ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itulah yang kemudian kami memaksimalkannya. Salah satunya adalah atas izin Presiden, saya Gus Irfan itu merekrut beberapa penyidik KPK, teman-teman yang kami kenal punya integritas tinggi selama ini untuk bergabung di Badan Haji. Kan ada Cak Harun yang dikenal sebagai Raja OTT dulu di KPK, sekarang deputi di sini. Berapa penyidik KPK yang dulu sempat tidak lulus TWK itu kemudian semua sekarang berkumpul di sini. Mereka punya tugas-tugas pengawasan untuk memastikan tata kelola perhajian kita itu transparan dan bebas dari praktek korupsi. Jadi hampir semua sisi pelaksanaan haji itu punya potensi rente. Nah itulah oleh sebab itu penting sekali pesan Presiden untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang berintegritas. Makanya kami membentuk badan ini sebagai badan yang wajah utamanya itu adalah integritas. Makanya itu selalu diwanti-wanti oleh Presiden terkait dengan itu. Jadi apa saja nih langkah dari BP Haji dalam memberantas mafia haji furada ataupun haji ilegal? Ya, pertama tentu kami memastikan otoritas imigrasi terutama untuk tegas terhadap mereka-mereka yang tidak menggunakan visa haji. Dan alhamdulillah pihak imigrasi kemudian pihak kepolisian Indonesia dalam hal ini itu tegas dan melakukan pengawasan ketat. Kan sampai hari ini yang sudah dicegah untuk berangkat ke Saudi ada sekitar 71 orang dan ditangkap operator-operatornya. Kemudian kedua tentu dengan pemerintah Saudi Arabia untuk tidak mengeluarkan visa non haji menjelang musim haji. Oh, jadi ada kerjasama ya betul. di situ. Kami sudah ngomong ke menteri. Saya waktu itu ketemu dengan wakil menteri haji dan umroh Saudi Arabia. Kita bicara, kita usulkan supaya lebih ketat karena itu kalau kemudian banyak haji-haji ilegal itu berpotensi membuat kerusakan lah sebut begitu, kesemerautan dan sebagainya. Dan alhamdulillah tahun ini mereka agak ketat dan sangat ketat karena mulai tanggal 13 April yang lalu tidak ada lagi jamaah umroh atau visa-visa di luar visa haji yang masuk ke Mekah. Semuanya yang masuk ke Mekah itu harus visa haji dan itu akan sangat membantu nanti pada puncak haji yaitu di Armusna, di Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, kemudian ketiga tentu kita ini sampaikan kepada publik jangan mudah termanipulasi, dibohongi oleh janji-janji bisa segera berangkat. Karena kan haji itu memang normalnya itu pasti ngantri. Kalau yang nggak ngantri itu ada haji khusus bahkan masih ngantri 7 tahunan. Termasuk kalau ada haji dulu, sekarang ada haji furoda dan segala macam, tapi kan sangat mahal. Nah itu jadi kalau ada haji yang harganya misalnya 200 juta atau 100 juta atau 75 juta gitu, tapi kemudian langsung berangkat itu pasti tidak menggunakan visa haji. Jadi hati-hati dengan iming-iming dari pihak-pihak tertentu. Nah itu yang selalu kita sampaikan kepada jamaah. Dan visa haji atau naik haji tanpa menggunakan visa haji ya tentu itu ilegal. Dan itu cara yang tidak hasanah, tidak baik. Kalau nggak hasanah dia pasti haram, kira-kira begitu. Jadi dia jadi jamaah haji yang haram. Nah, jadi nggak ridho hajinya ya. Jadi haram, dia menyebabkan fasad, menyebabkan kerusakan nanti di sana. Ketertiban pasti terganggu karena kan di Mina, di Musdalifah, di Arafah itu kapasitasnya sudah terbatas, Mbak. Kalau kemudian ada yang ilegal pasti dia menyebabkan ketidaktertiban. Nah itulah kenapa kemudian jamaah yang non visa haji itu saya sering sebutnya akan menyebabkan fasad
menyebabkan kerusakan. Kalau kita menyebabkan kerusakan, itu berarti berdosa, berarti haram. Jadi saya melalui Liputan 6 ini menyampaikan jangan mau diiming-imingi. Itu jadi hajinya tidak haji baik, dan itu akan berdosa, malah haram ujungnya. Nah ingat tuh sahabat Liputan 6, jangan cepat teriming-iming ya, Ya. kemakan omongan bisa haji cepat, karena itu justru jadinya haram jatuhnya ya Bang Karena Dandi. ilegal, Betul. karena ilegal dan melanggar hukum. Nyerobot orang juga ya. Menyerobot orang. Oke. Nah sekarang terkait pelaksanaan dam di Tanah Suci yang seringkali membuat jemaah haji harus melakukan sendiri dan bahkan ada yang tertipu ini. Nah apakah BP Haji bakal mengolektifkan dam sehingga membuat jemaah lebih tenang seperti yang dilakukan oleh Malaysia? Iya, jadi dam itu banyak juga dikolektifkan oleh KBIH yang memberangkatkan gitu loh. Nah jadi ada juga yang jamaah sendiri. Sebenarnya kami itu ingin mendorong dam bisa dilakukan di dalam negeri. Jadi bayangkan sebagian besar jamaah haji kita itu jamaah haji tamatu namanya. Artinya mereka wajib membayar dam. Berarti sekitar hampir 200.000 jamaah haji kita tuh bayar dam, Mbak. Maka kalau kita hitung asumsinya satu kambing sebutlah 1.500.000. Berarti hampir 300 miliar per tahun uang dam. Nah, kalau 300 miliar itu digunakan di dalam negeri atau beli kambingnya di dalam negeri, artinya ada kegiatan ekonomi, peternakan khususnya, senilai 300 miliar. Nah makanya kami mendorong Muhammadiyah, mendorong NU, mendorong MUI, Al-Wasliyah segala macam untuk memberikan kajian-kajian fikihnya, kajian-kajian syariatnya terkait dengan pembolehan pemotongan hewan dam di dalam negeri. Kenapa? Karena lebih maslahat ketimbang dipotong di Saudi Arabia atau di Tanah Haram. Kenapa begitu? Karena kan fikih itu sifatnya sangat fleksibel. Dia kontekstual kebutuhan pada masanya. Karena pemerintah Saudi Arabia juga sudah mengeluhkan. Pertama, pemotongan hewan di Tanah Haram itu menyebabkan permasalahan lingkungan, terutama limbah bagi pemerintah Saudi Arabia. Kemudian kedua, ada potensi manipulasi juga karena ada penipuan macam-macam ya. Ada misalnya uang damnya diberikan namun kemudian hewan damnya tidak dipotong misalnya dan sebagainya. Itulah karena banyak kemudaratan lebih banyak, kemudian pemerintah Arab Saudi sempat menyampaikan kepada kami sangat mendukung apabila daging dam atau hewan dam itu bisa dipotong di dalam negeri masing-masing. Betul, banyak manfaatnya untuk negeri sendiri. Iya, nah tapi kan kemudian ini masih ada silang sengkarut, debat terkait dengan pendekatan fikihnya. Okay. Kan karena haji ini kan sangat tergantung dengan syariat dan fikih. Nah oleh sebab itulah kami di BP Haji sempat meminta pertimbangan dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI dan ormas-ormas Islam lainnya supaya melakukan kajian secara fikih. Syukur-syukur kemudian beliau-beliau itu secara syariat bisa melihat unsur kemaslahatan supaya bisa dipotong di dalam negeri. Oke, sekarang kita beralih soal pesawat haji ini. Seringkali banyak jemaah yang mengeluhkan bahwa pesawat haji itu telat dan jadinya merusak jadwal mereka, begitu ya. Nah, bagaimana strategi BP Haji agar persoalan transportasi ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, tahun ini kami sudah menyarankan ke Kementerian Agama supaya kemudian penerbangan itu dibuka selebar-lebarnya. Kan memang ya perjanjian kita dengan pemerintah Arab Saudi kan 50% memang harus dari mereka, yaitu Saudia. Nah selebihnya dari penerbangan yang kita tunjuk. Tahun ini misalnya Garuda dengan Lion Air. Nah kami memang menyarankan ada beberapa pilihan supaya bisa ada pembanding. Karena selama ini hanya satu maskapai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada kompetisi, supaya ada kemudian upaya memperbaiki layanan.
plus juga upaya untuk bisa menekan cost, karena ketika dia kompetitif maka dia akan lebih efisien. Harapan kami begitu. Nah, ke depan kami ingin membuka ruang lebih lebar terhadap maskapai supaya bisa ikut menangani penerbangan haji. Nah, tentu dengan syarat ya, beberapa kriteria yang sudah ditentukan dengan standar yang sudah kita tentukan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penerbangan ini kan 30% ongkos haji itu sudah untuk penerbangan saja. 30% untuk biaya penerbangan. Dan sebenarnya kita bisa lebih hemat kalau kemudian pesawat kita tidak charter, Mbak Ratu. Oke. Jadi selama ini pesawat kita itu charter. Jadi kalau charter itu ibaratnya berangkat, diantarkan, pulang tuh mereka kosong. Tapi yang pulang itu kita tetap bayar. Jadi kalau saya analogikan berarti kita beli 4 tiket. Betul. Kalau reguler itu berarti kita beli 4 tiket. Nah, kami sedang memikirkan ke depan bagaimana supaya tidak perlu charter, kita bisa beli 2 tiket saja. Nah, salah satu cara kita untuk menekan kos itu, kami mulai jajaki pembicaraan dengan Kementerian Pariwisatanya Saudi Arabia. Nanti kami akan minta ditindaklanjuti oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Apa itu? Kan pesawat kita yang misalnya Garuda terbang ke sana, pulang ke sini kosong, Mbak. Betul. Caranya bagaimana? Kebiasaan orang Saudi itu ketika musim haji mereka berwisata ke negara lain. Oh, bisa naik pesawat itu. Nah, kita buka peluang misalnya diskon besar-besaran ke Indonesia, ke objek wisata di Indonesia. Nah, misalnya diskon saja 50%, artinya sudah tercover 50% dan itu bisa menekan biaya haji. Nah, biaya penerbangan. Tambah lagi multiplier efeknya secara ekonomi, terutama wisata Indonesia akan luar biasa. Kenapa? Karena ada wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Nah, makanya kami nanti akan bicara lebih dalam mempersiapkan ini dengan dengan Menteri Pariwisata Indonesia supaya kemudian nanti ada kerjasama bilateral yang lebih erat terkait dengan skema yang sedang kami tawarkan ini. Itu pertama. Kemudian kedua, bisa juga menjadi pesawat kargo yang ngangkat ini. Iya. Ada angkutan yang dibawa dari Saudi dan itu akan bisa membantu menurunkan ongkos pesawat. Oke, itu menarik sekali sih idenya ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan di Betul, situ. betul. Nah, sejauh mana juga langkah BP Haji melobi pemerintah Saudi agar Indonesia bisa diberikan bonus kuota jemaah haji dari negara yang tidak menggunakan kuotanya secara maksimal? Iya, ini agak pelik. Agak peliknya begini. Kami sedang berusaha memang kemarin misalnya dengan Filipina. Kuota mereka diberikan Saudi Arabia itu 5.000 per tahun. Oke. Tapi yang hanya termanfaatkan dan bisa dipenuhi oleh pemerintah Filipina itu hanya sekitar 3.000. Berarti ada 2.000 yang kosong. Nah, kita ingin minta ke Filipina supaya kuota ini diisi oleh Indonesia. Tapi komposisinya itu, Mbak, skemanya itu yang 2.000 ini bukan menggunakan tempat jamaah haji Indonesia. Karena sudah terbatas dengan kita. Karena kalau kita gunakan tempat Indonesia, maka kita akan semakin terbatas. Ya, Kita jadi jamaah haji kita titipkan ke Filipina. Oh iya, ditaruh sana Dan dulu. kita di sana akan menggunakan tempatnya Filipina. Nah, itu akan sangat membantu tuh nanti. Nah, demikian juga kan kemarin DPR sempat berkunjung ke Kazakhstan, Uzbekistan, tuh mereka sama. Jadi banyak kuota-kuota mereka ini tidak digunakan. Nah, itu perlu pembicaraan bilateral antar negara bersangkutan juga dengan pemerintah Saudi Arabia. Nah, kalau kaitannya penambahan kuota kita sendiri, itu kita akan sangat hati-hati. Bukan berarti kita tidak siap, kita siap dengan penambahan kuota, tapi harus disertai dengan penyediaan sarana dan prasarananya. Tambah kuota artinya harus mempersiapkan lahan yang juga ditambah di Armusna, istilahnya Arafah, Musdalifah, dan Mina. Artinya juga kita harus siap juga dengan penerbangan
segala macam. Jamaah haji kita itu sudah terbesar di dunia, Mbak. Oh iya. 221.000 orang. Untuk setiap tahunnya. Untuk setiap tahun. Dibandingkan dengan Filipina cuma 5.000 cuma ya. 5.000, Malaysia itu cuma 36.000. Malaysia itu masih banyakan Jawa Timur gitu. Iya. Jadi kita 221.000 orang yang berangkat. Nah, Anda bayangkan ngurusin 21.000 pindah ke Saudi Arabia. Nah, itu yang harus sangat hati-hati. Jadi kalau dalam sejarah misalnya kan ini event yang paling besar di dunia, 2 juta orang berkumpul di satu tempat yang sama. Betul, satu titik yang sama setiap Ya, tahun. dan catatan positifnya begini, saya kemarin itu baru 2 hari yang lalu kembali dari Mekah melakukan monitoring. Hampir semua hotel-hotel di Saudi Arabia itu dan masyarakat di Saudi Arabia itu apresiasi dengan jamaah Indonesia. Karena orang Indonesia itu bagi mereka paling mudah diatur. Paling mudah diatur, taat segala macam orang-orang Indonesia, terutama hotel-hotel. Hotel-hotel itu senang kalau yang pakai hotel mereka itu adalah orang Indonesia. Walaupun misalnya kita kan per hotel kita itu satu orang 4.000 rial. Nah, misal kalau Malaysia itu di hotel mereka yang mereka lebih ke depan sana dekat Masjidil Haram itu 7.000 per orang. Nah, tapi hotel-hotel itu nyaman kalau orang Indonesia karena orang Indonesia bagi hotel-hotel itu orangnya bersih-bersih, rapi. Iya. Jadi misalnya kadang-kadang cleaning service kita nggak bermanfaat, Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu itu habis tidur mereka rapiin sendiri tempat tidurnya. Jadi mereka masuk kok udah rapi gitu loh. Jadi kalau yang negara lain, saya nggak perlu sebut negara, itu pasti berantakan. Nanti klosetnya ada yang rusak segala macam. Nah, orang Indonesia itu rapi-rapi. Kalau ngantri di lift juga rapi. Kalau diatur mau diatur. Bersih kata pengusaha-pengusaha hotel. Tapi kekurangan orang Indonesia itu 2 katanya. Apa tuh? Apa itu? Pertama, orang Indonesia itu boros air. Oke. Karena mandi terus. Sehari 2 kali. Iya, orang mandi itu mandi kan negara-negara lain itu banyak yang nggak mandi. Kalau orang kan saking bersihnya itu mandi terus, jadi boros air. Kemudian nyuci, jadi bajunya itu bersih, jadi dicuci lagi. Jadi selain bersih badannya juga bersih. Ibu-ibu kita dari kampung dari apa kan pasti mandi bisa, apalagi panas mereka bisa mandi 2-3 kali, mungkin 4 kali gitu. Iya, Jadi benar. akhirnya boros air. Kemudian yang kedua yang jadi masalah orang Indonesia itu laki-lakinya, terutama para perokok. Wah, itu kalau di hotel itu mojok gitu, seperti kameramen Anda ini gitu kan. Itu Ini masalah mereka besar ya. mereka pengen cepat selesai nih. Kenapa? Karena mereka harus ngerokok gitu. Oke. Nah, gitu di hotel-hotel gitu, rokok gitu. Dan kadang-kadang buangnya sembarangan. Nah, Oke. 2 PR itu yang, tapi selebihnya tanggapan terhadap jamaah haji Indonesia itu selalu positif. Artinya jamaah haji kita itu sukses sebagai duta-duta bangsa dan dikenal sebagai orang-orang yang akhlaknya baik-baik. Dan bahkan kabarnya kalau nggak salah banyak sekali dari para orang Saudi Arabia yang bisa bicara bahasa Indonesia Oh iya, ya. banyak sekali gitu. Orang Saudi yang di sana bisa bahasa Indonesia. Yang paling nih di perhajian itu yang paling populer di Saudi Arabia itu orang Madura. Oke, kenapa tuh? Kalau dari timur orang Lombok. Nah, itu paling banyak gitu loh. Jadi di sana itu orang Madura banyak, orang Lombok banyak, orang Gresik juga banyak gitu. Jadi itu sangat terkenal tuh. Kadang-kadang kalau kita ketemu mukimin misalnya orang-orang yang kerja sana, pertanyaan saya selalu gini, Anda Madura, Gresik atau Lombok? Nah, biasanya itu aja. 3 itu yang paling populer di sana. Iya, oke lah. Tinggal PR-nya aja bagaimana untuk bisa mengedukasi para jemaah Indonesia untuk hemat air dan tidak merokok, Tidak ngerokok. sembarangan juga ya. Seperti para kameramen ini. Jangan ngerokok. Betul. Nah, Bapak, BP Haji mendapatkan tugas berat juga nih dari Pak Presiden Prabowo, yaitu menurunkan biaya haji. Betul. Nah, kita juga tahu ya bahwa ongkos haji kita lebih tinggi daripada Malaysia, seperti yang di-spill sendiri oleh Pak Presiden. Nah, bagaimana BP Haji mengotak-ngatik biaya haji ini supaya bisa jauh lebih rendah nih, Bang Daniel? Begini, dari memang perintah Presiden itu adalah telusuri semua kos yang menyebabkan inefisiensi. Investigasi cost gitu. Iya, ditelusuri satu persatu, di forensik lah kira-kira begitu. Misalnya catering, apakah bisa diturunkan?
Misalnya tadi saya sebutkan penerbangan yang tadi pakai skema yang supaya bisa diturunkan karena 30% biaya haji itu untuk penerbangan. Kalau itu bisa diturunkan, itu akan signifikan bisa menekan biaya haji. Kemudian kedua, masa tinggal. Masa tinggal kita itu 40 hari, bisa nggak jadi 30 hari? Nah itu nanti terkait dengan jumlah penerbangan dan slot penerbangan. Nah itu yang akan kita persiapkan. Kita pastikan slot penerbangan bisa lebih banyak, kemudian sehingga bisa masa tinggal jamaah dari 40 hari bisa 30 hari, artinya kita bisa menghemat biaya macam-macam, biaya makan, biaya hotel, semuanya bisa dihemat sehingga bisa menurunkan biaya haji. Kemudian termasuk terkait dengan nilai manfaat dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kenapa Malaysia bisa lebih murah? Karena nilai manfaat yang dibayarkan oleh tabung haji itu jauh lebih besar ketimbang yang dibayar oleh jamaah hajinya. Maksudnya gimana? Jadi begini Mbak, kan kalau Anda mau naik haji Anda setor nih 25 juta ke bank penerima setoran. Anda terima. Nah, itu kan Anda akan dapat antrian misalnya 25 tahun. Artinya 25 tahun 25 juta itu kan mengendap di rekening BPKH selama 25 tahun itu, dan itu diinvestasikan. Artinya kan ada manfaat di situ. Nah, dari nilai manfaat itulah nanti yang akan menutupi kekurangan biaya haji Anda. Nah, itu nanti disebut BP. Jadi misalnya tahun ini biaya haji kita, BPIH kita itu 89 juta rupiah. 61%-nya itu dibiayai istilahnya BP, biaya perjalanan ibadah haji. Anda kan dulu sudah bayar 25 juta. Nah sekarang BP-nya ada 50 juta misalnya. Atau sekarang itu sekitar 53 kalau nggak salah. Berarti Anda tinggal bayar kekurangannya itu 28 juta. Jadi Anda bayar nanti pas pelunasan 28 juta. Padahal kan ongkos haji itu 89. Kan yang Anda bayar cuma 53. Nah, yang kekurangannya sekitar lebih dari 30 juta lagi dari mana? Dari nilai manfaat Anda yang nunggu 25 tahun itu oleh BPKH, itu nama istilah nilai manfaat. Jadi 38%-nya atau ya 39%-nya itu dari dana nilai manfaat. Nah, kalau skemanya Malaysia sebenarnya ongkos haji mereka itu lebih mahal, 100 juta per jamaah. Tetapi nilai manfaat atau dana yang dibayarkan oleh jamaah lebih kecil karena yang dibayarkan oleh tabung haji namanya, kalau di sini kita BPKH, itu lebih besar. Sehingga jamaah membayar jadi lebih murah. Nah, bagaimana caranya kita bisa seperti itu? Maka kita harus merevitalisasi fungsi-fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji yang kita anggap selama ini investasi-investasinya belum maksimal. Jadi dimaksimalkan dulu dari bagian itu. Nah sekarang apa juga terobosan BP Haji dalam penyelenggaraan haji mendatang yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Ditjen PHU Kemenak? Kita sudah bikin 163 SOP terbaru untuk memastikan penyempurnaan. Salah satu yang terbaru mungkin ya terkait dengan kerjasama pariwisata tadi, skema pariwisata. Kemudian kedua yang juga jadi krusial itu adalah haji ramah perempuan, Mbak. Itu jadi concern kami di 2026 tadi. Kenapa begitu? Karena jamaah haji kita ini mayoritas perempuan. Jadi hampir lebih dari 60% jamaah haji kita itu perempuan. Justru banyak perempuannya lebih ya banyak perempuan dibanding laki-laki. Nah, tapi sayangnya petugas haji kita itu mayoritas laki-laki. Nah, bagi kami itu masalah. Makanya ke depan kalau dulu ada haji ramah lansia, dan itu akan tetap diusung karena 25% jamaah haji kita lansia, maka ke depan juga ada kita harus dorong jamaah haji ramah perempuan. Pembimbing ibadah atau petugas pembimbing ibadah itu harus lebih banyak perempuan. Karena perempuan, ibu-ibu segala macam itu kan pasti lebih senang dibimbing oleh
pembimbing ibadah perempuan juga. Betul. Sehingga mereka bisa nyaman berkegiatan secara syariat di tanah suci. Nah, oleh sebab itulah kemudian ini akan jadi concern kita bagaimana petugas-petugas haji di 2026 nanti itu banyak perempuan. Oke, terobosan yang sangat bagus sih ya, karena itu membuat para wanita menjadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Apalagi yang pergi haji sendiri mungkin gitu ya. Sendiri, kemudian toh kalau nanti kan ada momentum harus berpisah kan dengan pasangan. Tapi kalau di sana misalnya kan ada misalnya di Madinah ke Raudhoh gitu kan pasti dipisah gitu kan. Nah, maka kan idealnya yang dampingi mereka adalah pembimbing perempuan gitu, dan itu akan lebih nyaman buat mereka. Baik, Bang Dhanil, perjalanan hidup Bang Dhanil ini diawali dengan kerja keras di masa muda, kemudian menjadi aktivis, meraih gelar doktor, memasuki dunia akademis hingga kini memimpin IBP Haji. Nah, apa pesan yang bisa Bang Dhanil sampaikan untuk generasi muda ya, terutama para sahabat Liputanan.com terkait dengan pentingnya pendidikan? Iya, bagi saya, terutama bagi orang tua saya, tidak ada yang lebih penting daripada pendidikan. Jadi kalau orang Batak itu Mbak, orang-orang tua Batak itu, dulu itu dia bisa jual rumah, bisa jual ladang, sawah untuk sekolah anaknya. Jadi bukan terbalik, gitu bukan ya? Jual ladang untuk beli motor, misalnya beli mobil. Dia jual rumah, jual ladang untuk pendidikan anak-anaknya. Bagi orang tua saya misalnya pendidikan itu ya segala-galanya, karena kehidupan itu akan jauh lebih baik kalau kita berpendidikan. Pendidikan itu bagi orang tua saya misalnya dan bagi saya sampai dengan hari ini bukan terkait dengan berapa nanti penghasilanmu, berapa nanti kekayaanmu, enggak begitu. Tapi bagi mereka pendidikan itu adalah terkait dengan kualitas hidup, cara memandang hidup, cara bersikap terhadap hidup dan kehidupan, cara menunjukkan kebermanfaatan terhadap lingkungan, terhadap orang lain dan sebagainya. Jadi pendidikan bagi orang tua saya itu bukan jalan untuk mencari pekerjaan, itu adalah efek saja. Jadi keliru kalau kemudian Anda sekolah, Anda kuliah supaya bisa dapat kerjaan. Bagi orang tua saya termasuk bagi saya hari ini, pendidikan itu adalah cara memperbaiki cara berpikir dan melihat kehidupan. Pendidikan itu akan membantu kita untuk bisa menyikapi hidup itu jauh lebih baik dan jauh lebih bijaksana. Makanya terus terang bagi orang tua saya dan bagi saya hari ini apapun harus dilakukan asal anak-anaknya bisa sekolah. Jadi pendidikan itu adalah bagian dari ibadah juga ya? Betul, pendidikan itu ibadah. Kan kita malah disuruh tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kan simbolisasi bahwasannya memang pendidikan itu penting dan bisa dari mana saja. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilangnya ngapain sekolah pada akhirnya gaji cuma segitu, bukan itu intinya. Bukan. Bahkan kan dulu bilang ngapain anak perempuan sekolah, betul, nanti ke dapur juga, enggak gitu. Anak perempuan itu harus sekolah gitu. Malah perempuan itu memang harus jauh lebih pintar karena mereka itu ibu bangsa. Mereka yang menghadirkan Prabowo Subianto, mereka yang menghadirkan tokoh-tokoh besar yang lain. Ya perempuan-perempuan itu pastilah orang-orang hebat itu lahir dari perempuan-perempuan hebat juga. Gitu. Pendidikan pertama ya dari ibunya. Ibu. Oke. Nah Lebaran kemarin Bang Dhanil mudik ke Langkat atau ke Aceh Tamiang nih? Saya itu lahir di Aceh Tamiang, perbatasan sebenarnya Mbak. Nama kampungnya ini uniknya Mbak. Nama kampung saya lahir itu namanya Salah Haji. Salah Haji. Jadi nama kampung kameramen itu ketawa kan. Langsung ketawa bisa semua. Disuruh keluar nggak? Jadi nama kampung saya lahir. Nah uniknya itu biasa kan kalau orang lahir itu pasti nama kotanya ya. Nama misal kalau Medan gitu. Almarhumah ibu saya itu nulis kelahiran saya nama kampung. Salah Haji. Salah Haji itu nama kampung terpencil di perbatasan Aceh dan Langkat. Jadi ini masuknya sebenarnya Langkat, tapi dia hanya beberapa kilometer itu udah masuk Aceh Timur dulu. Sekarang namanya Aceh Tamiang. Jadi saya lahir di situ. Jadi di rapot saya sampai KTP itu
salah haji. Mungkin orang bingung nih salah haji itu di mana gitu. Dicari di peta ada enggak gitu. Karena itu nama kampung, Mbak. Jadi salah haji 10 April gitu 82. Itu saya lahir di desa itu. Nah, sekolah kemudian dibawa bapak saya ke Aceh Tamiang. Saya SD di Aceh Tamiang. Kemudian SMP di Sibolga, Tapanuli Tengah. SMA saya sudah di Jakarta di Tangerang khususnya. Tapi fun fact banget ya, salah haji sekarang jadi makanya ngurusin haji gitu. Nah, saya mau cerita gini, ada menarik. Saya ini sebenarnya kan nggak tahu ditugaskan Pak Prabowo di urusan haji. Kadang-kadang saya, Pak Prabowo ini ngapain sih saya ditugasi di ngurusin haji? 5 tahun saya ngurusin senjata, ngurusin militer, pertahanan, tiba-tiba saya ngurusin haji gitu. Saya tuh ya sebagai manusia bertanya-tanya, tapi kan saya prajurit Pak Prabowo, ikut saja gitu loh. Tapi saya runut-runut dalam hidup saya, itu saya punya keyakinan gini, Mbak. Dalam Al-Quran juga dinyatakan begitu. Sesuatu yang kamu anggap itu buruk, itu belum tentu buruk buat kamu. Bisa jadi itu yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup saya sering mengalami begitu. Ketika saya pindah dari Aceh ke Sibolga, terus dari Sibolga ke Tangerang, Mbak. Itu saya itu sekolah juara 1 terus. Tapi kemudian pas pindah ke sini kondisi ekonomi payah, mau masuk SMA, mau masuk negeri, dulu kategorinya harus bayar A, bayar B, bayar C. Akhirnya bapak saya, ada paman saya dulu memutuskan ya sudahlah, masukin aja ke sekolah Muhammadiyah di Tangerang. Terus saya masuk di bawah paman saya ini naik Astrea lama itu. Iklan nggak nih Astrea? Astrea lama itu masuk ke sekolah yang sekolahnya itu ke bawah gini, Mbak, turun di Ciledug sana, ke bawah sini. Itu sekolah namanya SMA Muhammadiyah 1 Tangerang. Itu sekolahnya mohon maaf ya jelek segala macam. Saya ngendumel, ini ngapain saya sekolah di sini segala macam. Kalau yang kemewahan yang dimiliki sekolah itu kalau hujan dia punya kolam renang otomatis gitu. Jadi saya sekolah di situ, Mbak. Tapi itu yang saya anggap buruk. Tapi, Mbak, terus terang sekolah itulah yang membentuk saya sebagai aktivis, sebagai orang yang punya komitmen terhadap kepentingan orang banyak. Saya di situ pernah jadi ketua OSIS kemudian, dan saya bersama sekolah 3 tahun di situ nggak pernah bayar. Karena saya dapat beasiswa penuh dari sekolah itu. Dari kepala sekolah nih cari bantuan beasiswa. Saya setiap tahun juara. Dulu zaman saya masih ada juara 1, 2, dan 3. Saya nggak tahu zaman Mbak Ratu. Mungkin kan kita setingkatan. Iya, jadi, masih lah ya seumuran kita kan. Jadi saya di sekolah itu jadi ketua OSIS. Kemudian pendidikan organisasi saya dapat dari situ, IPM dan segala macam. Jadi akhirnya dalam kesimpulan, ini yang tadinya gua anggap jelek, justru Allah tunjukkan inilah awal pangkal aktivisme saya di Indonesia pada saat ini. Di situ. Kemudian pas mau masuk kuliah juga begitu, Mbak. Saya itu pengen masuk UI tentu, tapi kemudian mampir lagi di Muhammadiyah. Kenapa? Karena murah pada saat itu. S1-nya saya lulus S1, nah barulah pada S2, S3 saya harus masuk ke barulah saya masuk ke UI, barulah saya masuk ke Universitas Negeri. Saya sempat ke luar tapi nggak selesai. Saya sempat di Joston kan waktu itu, tapi kemudian tidak selesai, agak bandel kan. Jadi akhirnya kembali ya. Nah, saya mau katakan itu buruk, saya anggap dulu itu nggak baik. Ternyata itu yang membuat saya justru kemudian berkembang dengan baik di tempat-tempat itu. Nah, termasuk badan penyelenggara haji. Saya pikir ngapain Pak Presiden naruh saya di sini gitu. Tapi kemudian ketika saya renungi, oh jangan-jangan inilah tempat yang paling tepat buat saya untuk berkhidmat, untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Dan selama 6 bulan saya di sini, saya melihat, oh iya, saya paham kenapa Pak Prabowo taruh saya di sini. Karena terkait dengan tadi usaha untuk melakukan bersih-bersih, kemudian bagaimana kita bisa menghadirkan haji yang bebas dari manipulasi, korupsi dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya berpesan, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
apa yang ditunjukkan oleh Allah, apa yang kita alami hari ini, saya yakini itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berbaik sangkalah kepada Allah dan Allah pasti berikan yang terbaik buat kita. Adem sekali Bang Dhanil. Siapa sangka ya seorang anak yang dulu di SMA Tangerang kecil itu, yang kalau lagi hujan suka berenang di sekolahnya, sekarang menjadi orang yang seperti ini. Seperti apa? Seperti ini maksudnya gede gitu. Menginspirasi dong tentunya gitu kan. Waduh, terima kasih banyak sekali Bang Dhanil. Terima kasih Mbak Ratu. Iya, sudah berbincang bersama dengan saya, pastinya sangat menginspirasi untuk para sahabat liputan6.com. Itu dia sahabat Liputan 6, perbincangan kita bersama dengan Bang Dhanil mengenai haji di Indonesia, dan nantikan perbincangan menarik lainnya dengan tokoh yang tidak kalah menarik di Bincang Liputan 6. Kalau begitu saya Ratu Srias Mirat pamit undur diri, sampai jumpa.